Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa SPD MPD, dosen pada Politeknik STMI Jakarta, tepatnya pada program Diploma 4, program studi Sistem Informasi Industri Otomotif. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan PDD UKTPT dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Penyajian ini memiliki 5 poin. Pertama, deskripsi mata kuliah, kemudian delivery, interaction, assessment, dan yang terakhir adalah video pengajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia membekali mahasiswa program studi Sistem Informasi Industri Otomotif dengan keterampilan berbahasa yang komprehensif untuk menyusun karya ilmiah yang logis, serta membangun komunikasi profesional yang efektif di ekosistem industri otomotif. Kemudian delivery, CPMK dan sub-CPMK. CPMK pertama adalah terampil berbahasa Indonesia dan menerapkan etika akademik. Kemudian CPMK kedua, berkomunikasi profesional dalam dunia industri. Setiap CPMK ada turunan sub-CPMK masing-masing. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran selama 14 pertemuan, yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedua adalah dasar-dasar bahasa Indonesia yang efektif. Pertemuan ketiga, pengembangan paragraf ilmiah yang kohesif dan koheren. Kemudian pertemuan keempat, berpikir kritis dan analisis validitas informasi sumber digital. Yang kelima adalah logika penalaran dan sintesis informasi ilmiah. Kemudian pertemuan keenam adalah karya tulis ilmiah. Pertemuan ketujuh, teknik kutipan dan parafrase. Pertemuan kedelapan, penggunaan Mendeley untuk sitasi. Pertemuan kesembilan, pemanfaatan AI secara bijak dalam penulisan ilmiah. Pertemuan ke-10, komunikasi profesional di dunia industri otomotif. Pertemuan ke-11, kolaborasi proyek kelompok karya ilmiah. Kemudian ke-12, penyusunan laporan proyek. Pertemuan ke-13, keterampilan presentasi profesional. Dan pertemuan ke-14, simulasi presentasi proyek akhir. Di tengah semester ada pelaksanaan UTS dan ditutup dengan ujian akhir semester. Kemudian pada mata kuliah Bahasa Indonesia, asesmen sistem penilaiannya terdiri dari 3 komponen, yaitu metode, instrumen, dan proporsi. Untuk metode penilaian terdiri dari ujian tertulis, kemudian proyek kelompok, ujian praktik, dan penilaian sikap. Adapun instrumen penilaiannya, yang pertama adalah soal tes isai, yang kedua adalah rubrik penilaian karya tulis ilmiah, yang ketiga adalah rubrik penilaian presentasi, dan yang keempat adalah daftar kehadiran. Adapun komponen dan proporsi penilaian sesuai aturan kampus, pertama tugas 30%, UTS 35%, dan UAS 35%. Selanjutnya, video pengajaran sebagaimana berikut. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Rashid dan William. Karena sakit. Mari kita doakan semoga teman kita yang sakit diberikan kesembuhan dan kita selalu diberikan semangat, keselamatan dalam menjalani tugas sebagai seorang mahasiswa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Pada kesempatan hari ini
perkuliahan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib akan menyampaikan materi tentang teknik kutipan dan parafrase dalam penulisan ilmiah. Baik. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Karya tulis ilmiah. Apa itu penulisan ilmiah? Ada yang masih ingat? Oh ya, Fauzan. Proses penyusunan laporan teknis yang menggunakan penelitian dengan menggunakan metode data empiris dan aturan kebahasan yang baku. Oke. Penulisan ilmiah yang menggunakan data empiris dan tata tulis yang baku. Tepuk tangan untuk Fauzan. Nah, pasti ada ciri-cirinya. Ciri-ciri penulisan ilmiah itu apa? Hati masih ingat? Oh ya, Daniel. Kalau saya masih ingat itu pertama ada dia objektif. Kalau objektif itu dia penulisan ilmiahnya berdasarkan data, Pak. Terus habis itu seingat saya yang kedua itu ada dapat diuji. Penulisan ilmiah itu dapat diuji dengan cara dia masih bisa untuk disitasi di tempat lain, misalnya seperti di jurnal lain gitu. Betul. Terus setelah itu penulisan ilmiah itu saya sedikit lupa sama yang ketiga sama yang keempat. Oh ya, selain tadi apa? Dapat uji. Yang ketiga adalah sistematis. Sistematis itu ada urutan-urutannya. Misalnya dimulai dari latar belakang masalah, kemudian nanti ada rumusan, tujuan, manfaat, kemudian ada pembahasan. Kemudian harus logis. Penulisan ilmiah itu tidak boleh tidak logis ya. Itu harus logis. Artinya bisa dicerna oleh akal sehat gitu. Tidak goib gitu intinya itu. Ya. Itu untuk kelanjutan dari ciri-ciri penulisan ilmiah. Paham? Paham ya. Oke, tepuk tangan untuk Daniel. Nah, selanjutnya untuk kelanjutan penulisan ilmiah itu kita harus mengerti apa yang dinamakan sitasi atau teknik penulisan kutipan dan parafrase. Nah, mari kita renungkan terlebih dahulu. Siapa yang saat ini masih sering suka banget copy paste, tapi tidak suka menuliskan sitasi atau sumbernya? Ada yang masih seperti itu? Ini Pak. Oh ya, coba. Mbak siapa namanya? Yulia. Oh, Mbak Zulia. Bagaimana Mbak? Coba berdiri. Kalau dari saya sendiri itu mungkin nggak seringnya, tapi pernah asal mengambil aja tanpa nulis citasinya, tanpa cantumin. Oke, ya. Ya, oke, silakan duduk. Nah, perlu saya pahamkan kepada Anda sebagai sivitas akademika, mulai sekarang kita harus insaf ya. Kalau kita suka copy paste, tuliskan orang lain, kita juga harus hobi untuk menuliskan penulisnya atau sumber citasinya untuk menghargai. Coba Anda punya karya tapi tidak dihargai orang lain tinggal mencomot, kemudian mengakui itu menjadi penulisnya karena di situ ada tulisan penulisnya, itu tidak sesuai dengan etika akademik. Nah, dalam dunia ini ada etika. Di kampus kita harus berpakaian rapi, bersepatu. Dalam dunia akademik ada etika akademik, yaitu etika penulisan. Karena etika penulisan itu nanti juga mempengaruhi bagaimana kinerja kita ketika nanti misalnya sudah kerja di sebuah instansi. Kalau kita terbiasa etika akademiknya bagus, maka dalam instansi kita akan mudah karir kita dihormati oleh orang lain karena kita menghargai karya-karya orang lain. Paham? Paham ya, oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan etika akademik dalam penulisan ilmiah, terutama dalam penulisan kutipan dan parafrase. Nah, pokok pembahasannya akan saya sampaikan dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama, hari ini kita akan membahas tentang kutipan dan teknik parafrase. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang penulisan sitasi menggunakan Mendeley dan penulisan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Kemudian pertama kutipan. Apa itu kutipan? Coba Mbak. Menurut Anda kutipan itu apa? Coba berdiri. Menurut saya kutipan itu adalah yang
Kutipan langsung itu kutipan yang dari peneliti yang diucapkan secara langsung. Oke, tepuk tangan. Ya, betul ya. Jadi kutipan intinya adalah sumber dari seorang peneliti yang kita kutip. Nah, kutipan itu ada langsung dan tidak langsung. Nah, yang kedua pengertian selanjutnya pengertian kutipan ini dalam penulisan buku maupun karya ilmiah, originalitas adalah yang utama. Maka dari itu sebagai penulis kita tidak boleh asal mencantumkan tulisan orang lain ke karya kita. Namun, apabila kita ingin mengambil isi karya tulis dari penulis lain, kita dapat menggunakan sebuah kutipan. Itu ya. Nah, tapi agar itu lebih valid, kita tunjang dengan sebuah fakta, misalnya dari penelitian orang lain yang sudah diuji kebenarannya, karena sudah melalui proses-proses ilmiah. Yang kedua adalah memberikan penjelasan tambahan. Dengan adanya kutipan itu, kita ada tambahan pendapat orang lain, ahli lain, sehingga akan lebih bervariasi. Kemudian aturan main kutipan itu yang pertama adalah apabila itu kutipan langsung wajib menggunakan tanda petik karena itu kita mengutip orang lain. Nah, itu jika kutipannya pendek ya. Kalau kutipannya panjang, tanda petiknya dihilangkan, terus kemudian dimulai dari ketukan ke 6 ya. Nah, apabila kutipan itu dapat ditulis dengan cara misalnya seperti ini ya, Cooper 1999 atau Cooper, 1999 ada nomor halamannya, atau Cooper terus kemudian dalam kurung 1999 atau ditulis dengan seperti ini titik 2 sesuai aturan selingkung. Selingkung itu artinya aturan di mana kamu membuat penulisan karya ilmiah itu. Misalnya kalau di Politeknik STMI ya sesuai aturan Politeknik STMI. Kamu baca panduannya, oh ternyata memakai yang seperti ini misalnya. Memakai seperti itu karena aturan selingkungnya memakai seperti itu. Misalnya kalau Anda ikut lomba penulisan ilmiah tapi menggunakan yang seperti ini, ya ikuti aturannya. Karena dia memiliki panduan sendiri. Karena misalnya ahlinya itu habis kuliah di luar negeri, terus dia suruh bikin panduan, ya sesuaikan aja sama pengalamanku yang dulu di luar negeri, misalnya seperti itu ya. Nah itu. Nah, apabila kutipan dengan 2 penulis atau lebih harus ada dan ya, Dunphy dan Stage 1990. Nah, terus kemudian jika sebuah publikasi tidak memiliki pengarang, gunakan nama organisasi sebagai pengarangnya. Misalnya World Health Organization 2020, misalnya data dari WHO 2026 misalnya seperti itu. Paham? Oke. Nah, apabila kutipan itu pernah dikutip atau kutipan yang pernah dikutip, maka harus ditambahkan kata dalamnya. Jika Anda mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lain, misalnya ahli di sana namanya William, tapi kamu kutip itu dalam jurnalnya Mbak siapa? Sabrina. Berarti William dalam Sabrina atau William dikutip dalam Sabrina 2026 gitu. Karena kamu memakai artikelnya Sabrina, atau ini misalnya kali ini dikutip dalam Patton 1990. Paham? Oke. Ya. Nah, contoh penulisan kutipan apabila itu kutipan langsung coba dibaca Mas. Contoh kutipan langsung. Sistem Manufacturing Execution System atau MIS adalah jembatan informasi antara rantai produksi dan sistem ERP di industri otomotif. Alamsya 2023. Kenapa itu kutipan langsung? Karena tes tersebut menyatakan langsung ke intinya Pak. Apa yang dibicarakan dan tujuannya. Terus ciri-cirinya ada apa? Tanda apa? Tanda petik. Tanda petik. Oke, tepuk tangan. Iya, terus kemudian ada kutipan tidak langsung. Coba, Mas Farel, dibacakan Mas. Dikutip Alamsyah 2023 menjelaskan bahwa MES berfungsi sebagai penghubung data aliran kerja yang menyatukan aktivitas di area pabrik dengan sistem manajemen ERP perusahaan otomotif. Oke, kenapa itu tidak langsung? Karena dia gak ada kutip atasnya Pak. Oke, tepuk tangan. Nah,
Biasanya ciri-ciri tidak langsung ada kata menjelaskan, menyampaikan, dapat disimpulkan, seperti itu ya. Kalau kutipan tidak langsung itu ada frasa-frasa seperti itu. Oke, coba ini ada sebuah kuis, jadikan menjadi kutipan tidak langsung. Ini ada kutipan langsung. Coba ada yang bisa? Oke. Mas siapa namanya? Najwan. Najwan, coba Mas. Subekti 2025 menjelaskan bahwa sistem web terkini perlu menerapkan atau mengimplementasikan kriptografi berbasis HTTPS. Oke, tepuk tangan. Intinya di situ apa? Tidak memakai tanda apa? Tidak memakai Tanda kutip. Oke. Terus agak sedikit kamu ubah ya tadi bahasanya ya. Oke, tepuk tangan untuk Najwan. Ya. Baik, mengenai kutipan sudah paham? Paham. Oke. Kita beralih ke materi kedua yaitu teknik parafrase karya ilmiah. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan kutipan karena dalam kutipan tidak langsung itu ada proses yang namanya parafrase atau merangkum. Gitu. Nah, sebelumnya apa itu parafrase? Ada yang tahu? Saya Pak Oh ya, Mbak siapa tadi Pak? Susan. Mbak Susan. Jadi parafrase itu menuliskan kembali suatu kalimat atau kata menggunakan kata-kata sendiri, tapi maknanya tuh sama. Jadi maknanya sama, tapi susunan katanya sama cara penyampaiannya itu berbeda. Oke, tepuk tangan. Oke, mengapa parafrase itu penting? Coba Mas Kenzi. Oke, jadi menurut saya kenapa parafrase itu penting karena parafrase itu biar kita itu punya bahasa sendiri istilahnya nggak ngikutin dari peneliti-peneliti sebelumnya karena kita harus membuat bahasa-bahasa sendiri yang juga tidak yang itu bahasa itu legal karena nggak pakai bahasa orang lain. Oke, tepuk tangan untuk Kenzi. Sehingga juga nanti kalau kita uji dengan Turnitin itu tidak diindikasi plagiat, itu adalah parafrase. Nah, secara bahasa parafrase adalah mengungkapkan kembali ide, gagasan, atau data dari sumber lain menggunakan kata-kata dan struktur kalimat Anda sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Kemudian, mengapa parafrase itu penting? Tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Kenzi, yang pertama adalah menghindari plagiarisme, menjiplak kalimat persis sama, walau mencantumkan sumber bisa terdeteksi sebagai plagiasi oleh perangkat seperti apa? Turnitin. Sehingga perlu adanya parafrase. Meskipun itu kamu menuliskan sumbernya, tapi bisa juga terdeteksi ya. Terus yang kedua menjaga alur tulisan, membuat gaya tulisan kalimat Anda tetap konsisten dari awal hingga akhir. Karena kalau tidak nyambung maka dinyambungkan gitu dengan paragraf sebelumnya misalnya. Terus menunjukkan pemahaman, mengubah kalimat membuktikan bahwa Anda benar-benar paham dengan apa yang Anda ikuti. Tidak hanya copy paste langsung dikumpulkan, tapi ada proses yang namanya parafrase. Ini sesuai apa enggak ya, ini nyambung dengan kalimat sebelumnya apa enggak ya, nyambung dengan paragraf sebelumnya apa enggak ya. Nah, jangan-jangan tidak nyambung, maka kita ubah menggunakan bahasa kita sendiri. Biasakan seperti itu. Itu namanya dialektika akademik seperti itu. Jangan sering apa-apa itu menggunakan karena itu halusinasi ya. Ya, terus ada 4 teknik parafrase. Ini nanti tolong diingat ya. Pertama, change the word, mengganti kata atau cari sinonimnya. Nah, contohnya ini Take Actually. Aplikasi web otomotif ini sangat cepat saat diakses pengguna. Hasil parafrasenya, platform digital kendaraan ini mengganti aplikasi web otomotif ini. Tersebut amat responsif, mengganti sangat cepat. Ketika dibuka user saat diakses pengguna. Jadi intinya sama, tapi kita gunakan bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua, change the voice. Artinya kan ada kalimat itu ada bunyinya, ada aktif, ada pasif. Kita ubah dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya dari pasif menjadi aktif. Nah, contohnya ini, tim IT mengintegrasikan ini kata-kata ini kan artinya aktif ya. Nah, sistem ERP ke dalam jaringan pabrik, terus diganti dengan pasif. Sistem ERP ini diubah, diganti menjadi subjek yang awalnya kan objek.
mengintegrasikan, yang awalnya mengintegrasikan diganti dengan diintegrasikan oleh tim IT ke dalam jaringan pabrik. Jadi dari aktif menjadi paham? Oke. Yang ketiga, change sentence structure atau mengubah struktur kalimat. Teknik membongkar urutan klausa atau posisi informasi dalam kalimat, misalnya memindahkan informasi di akhir ke bagian awal. Ini, jika server mati, proses produksi mobil akan langsung terhenti. Nah, nanti ini diganti. Jika server matinya, intinya diganti ke akhir. Proses perakitan kendaraan segera lumpuh pada pelayanan komputer padam. Jadi intinya yang informasinya yang awal diganti di akhir. Paham? Paham ya? Namanya change sentence structure, mengubah struktur kalimat. Terus yang keempat, make summary. Summary itu apa? Ringkasan. Betul ya. Jadi kita meringkas ya. Contohnya ini, sistem sensor IoT yang dipasang pada roda robotik dapat mendeteksi kerusakan, menghemat biaya perbaikan dan mencegah kecelakaan kerja. Ini kan mungkin terlalu umum terus disingkat. Implementasi sensor IoT robotik mampu mendeteksi kerusakan secara dini. Itu jadi disimpulkan. Paham? Paham ya. Jadi ada empat teknik parafrase. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, make summary. Paham ya? Oke, silakan. Saya mau nanya Pak, kalau misalkan untuk parafrase ini kan kata Bapak tadi ada 4 teknik berbeda. Kalau misalnya saya ingin menggunakan 2 teknik sekaligus untuk menyamakan dengan gaya penulisan saya dalam karya tulis ilmiah, apakah boleh Pak? Misalnya saya mau menggabungkan teknik yang pertama sama yang kedua gitu, supaya tetap konsisten sama gaya bahasa saya yang saya tunjukkan di karya tulis ilmiah saya gitu. Oke, pertanyaan yang bagus ya, tepuk tangan Daniel. Ya, kalau Anda ingin menggunakan 2 teknik sekaligus dalam parafrase, boleh. Yang penting intinya adalah maknanya sama, tapi menggunakan bahasa yang berbeda. Gitu. Intinya itu. Paham? Paham. Ya, oke. Terus, karena tadi Anda sudah paham, sekarang ada kuis parafrase. Silakan Anda memparafrasekan teks yang ada di atas ini sebagai bentuk penilaian pada perkuliahan bahasa Indonesia hari ini. Sudah? Oke. Sudah selesai? Sudah. Coba yang pertama, Mas Jifari. Sini Mas, di depan. Oke, sini saya akan memberi jawaban parafrase dari teks pertama, yaitu serangan cyber pada sistem basis data pabrik dapat memicu kebocoran cetak biru mobil listrik. Jawaban saya, kebocoran cetak biru mobil listrik dapat terjadi karena serangan cyber pada sistem data pabrik. Oke, itu yang diubah di bagian apa? Jadi awalnya kan serangan cyber sistem basis data pabrik dapat memicu kebocoran. Itu kan subjeknya Pak. Ya. Saya balik jadi objeknya. Jadi yang pertama itu saya mulainya dari kebocoran cetak biru mobil listrik, itu dijadiin subjek Pak. Oke, ya betul. Tepuk tangan. Dari Change sentence structure. change sentence structure. Oke, tepuk tangan lagi. Selanjutnya nomor 2 siapa? Oke, Mbak Kristi, silakan ke depan Mbak. Jadi kan di teks aslinya itu ada perusahaan otomotif global menggunakan teknologi cloud untuk memantau performa mesin dari jarak jauh. Menurut jawaban saya itu adalah perusahaan mobil besar dapat mengawasi kondisi mesin kendaraan dari mana saja tanpa harus berada di lokasi langsung. Oke, penjelasannya? Saya membuat perubahan di perusahaan otomotif global jadi perusahaan mobil besar. Terus lalu dari jarak jauh menjadi tanpa harus berada di lokasi langsung. Oke, berarti itu sinonim ya? Iya. Oke. Change the word ya berarti. Iya, Pak. Change the word. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya yang kuis ketiga siapa? Oke.
Silakan perkenalan dulu nanti Mas. Baik, perkenalkan nama saya Fauzan Aditya. Di sini saya akan membacakan hasil parafrase dari teks 3. Dari teks aslinya sendiri yaitu robot navigasi otomatis mempercepat proses pemindahan suku cadang di dalam gudang logistik. Nah, versi parafrase dari saya yaitu penggunaan robot yang bergerak secara mandiri dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses distribusi, serta perpindahan komponen kendaraan di area penyimpanan logistik. Oke, penjelasannya bagaimana Mas? Jadi penjelasan singkatnya dari teks asli yang ditampilkan ini saya kembangkan dengan kata-kata saya sendiri dan menambahkan dengan kata-kata lain yang tidak sama persis seperti tokek pembahasan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan untuk Mas Bupati. Oke, yang terakhir untuk kuis nomor 4 siapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan memberikan jawaban saya tentang kuis parafrase yang teks aslinya adalah sistem CRM membantu dealer mobil menganalisis kebiasaan konsumen dalam membeli kendaraan baru. Yang versi parafrase saya adalah dengan memanfaatkan sistem hubungan pelanggan, dealer kendaraan dapat memahami pola dan perilaku pembeli dalam proses pembelian mobil baru. Di sini saya mengubah bahasa di CRM sama kebiasaan konsumen menjadi perilaku pembeli. Jadi saya menggunakan teknik change the world. Oke, tepuk tangan. Oke, itu untuk kuis hari ini nanti dikumpulkan akan menjadi bahan untuk penilaian saya pada pertemuan hari ini untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Baik, kita sampai di penghujung materi ya. Sebelum materi kita tutup, hari ini kita sudah belajar apa? Coba, Mas Nababan ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang kutipan dan juga teknik parafrase. Nah, jadi kutipan ini itu untuk saat kita mengambil data atau ide dari orang luar gitu, contohnya dari bisa artikel, jurnal dan sebagainya, karya penunjuknya, itu tuh kita tuh harus menambahkan kutipan untuk mencantumkan sumber dan untuk menghargai. Dan untuk teknik parafrase ini tuh kita gunakan ini tuh untuk membuat apa sih dari gagasan-gagasan dan ide orang-orang yang sudah teruji itu tuh dapat kita gunakan di dalam karya ilmiah, jurnal dan sebagainya dengan gaya bahasa dan kata-kata kita sendiri. Oke. Tepuk tangan. Oke. Berarti kalian sudah memahami materi pada hari ini. Sebagai penutup saya berikan sebuah kesimpulan lagi. Yang pertama adalah jangan hanya suka copy paste, tapi kita harus hobi untuk mencantumkan sumber. Terus selain itu kita juga harus memahami teknik-teknik parafrase agar terhindar dari plagiarisme. Gitulah. Jadilah menjadi mahasiswa yang memiliki etika akademik dengan mengetahui tata cara penulisan ilmiah. Satu lagi ya, ilmiah karena dilakukan dengan cara-cara yang ilmiah. Itu materi pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada jargon ya, biar kita tetap semangat. Salam literasi. Satu bahasa. Oke, terima kasih. Minggu depan jangan lupa membawa laptop untuk kita belajar teknik citasi menggunakan aplikasi yang terbaru, yaitu dan juga kita belajar penulisan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Terima kasih atas atensinya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya.